Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Mau haji yang gak pakai antri? Daftar sekarang, insya Allah 2024 berangkat. Gratis keberangkatan umroh sebelum haji. Dibersamai oleh Ustadz Hanan Yasir dan juga Ustazah Imro'atul Azizah. Buruan daftar sekarang juga, sebelum harga naik. Baik, hari ini insya Allah kita akan bersama-sama belajar kembali memantaskan diri menjadi orang tua yang baik bagi anak-anak. Saya mau tanya dulu, siapa di sini yang sudah punya anak, Cung? Coba saya pengen tahu. Masya Allah, hampir semua ya. Alhamdulillah. Teman-teman, ketika Allah memberikan kepada kita anak, ketika Allah menitipkan kepada kita buah hati, maka itu sesungguhnya adalah amanah dan rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang mesti kita lakukan untuk memantaskan diri menjadi orang tua yang salih dan salihah? Yang perlu kita lakukan, bersyukur dulu. Sebelum mendidik anak-anak kita, kita bersyukur dulu kepada Allah. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Hamba termasuk yang diberikan rizki oleh Engkau berupa anak. Karena banyak orang yang sudah menikah, bahkan puluhan tahun, belasan tahun, sampai detik ini belum Allah berikan buah hati, belum Allah berikan anak, padahal segala upaya sudah dilakukannya. Maka kenapa Allah memilih kita untuk memberikan amanah tersebut? Karena Allah menginginkan kebaikan untuk kita. Maka dari itu, pesan untuk diri saya dan teman-teman, mari kita didik anak kita dengan sesuatu yang Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya inginkan, bukan dengan hawa nafsu kita. Dan untuk mendidik anak-anak sesuai dengan apa yang Allah dan Rasulnya inginkan, itu butuh ilmu. Masalahnya, ada enggak sekolah khusus orang tua sebelum menikah? Di Cilacap ada enggak? Hah? Teman-teman kan sekolah dari TK berapa tahun? 2 tahun ya. Ditambah SD 6 tahun, 8. Ditambah SMP 3 tahun berapa? 11. Tambah SMA 3 tahun berapa? 14. 14 tahun. 14 tahun tuh kalau hitungan waktu lama apa sebentar nggih? Lama. Apakah ketika kita sekolah kita dipersiapkan untuk menjadi orang tua? Belum. Akhirnya banyak orang tua yang anaknya sudah bukan lagi 1 melainkan 2 baru tersadar, oh ternyata mendidik anak itu butuh ilmu. Oh ternyata ketika anaknya bermasalah, dia baru ingat, oh ternyata selama ini saya dan suami sibuk sampai tidak ada lagi waktu untuk menuntut ilmu. Subhanallah. Padahal yang namanya mendidik anak itu adalah ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang namanya ibadah itu tidak harus sholat, zakat, puasa saja. Mendidik anak juga sama, ibadah di hadapan Allah. Bahkan mendidik anak itu investasi untuk akhirat kita. Bayangkan ibu-ibu, kalau kita sudah terbujur kaku di kubur, sudah tidak bisa lagi salat, sudah tidak bisa lagi puasa, saum, sudah tidak bisa lagi baca Quran, anak kita berdoa kepada Allah, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kita yang sudah terbujur kaku di kubur dapat aliran pahalanya. Subhanallah. Dan apa yang kita didik kepada anak-anak kita di masa hidup kita, itu akan menjadi jariah bagi kita semuanya. Rasulullah SAW, beliau pernah bersabda, apa kata beliau? Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu illa min salas. Kalau kita semua nih anak Bani Adam meninggal dunia, maka tersisalah 3 amal salih yang tidak pernah putus pahalanya. Apa itu? Rasulullah mengatakan yang pertama adalah sedekahun jariyah, sedekah jariyah. Yang kedua adalah ilmun yuntafa' bih, ilmu
yang diajarkan kepada orang lain, ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketiga adalah waladun salih yad'u lah, anak yang salih yang mendoakan orang tuanya. Subhanallah. Bagi teman-teman yang hari ini belum dikaruniai buah hati, tidak usah bersedih. Ada seorang ibu datang kepada saya ketika kajian di Yogyakarta, "Ustazah, saya sedih ketika mendengar apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Saya nanti ketika dikubur, aliran pahala mana yang akan saya dapatkan? Saya nggak punya anak." Maka saya katakan kepada ibu tersebut, "Ibu, sekarang ibu rajin-rajinlah menuntut ilmu. Kemudian ilmu tersebut ibu amalkan untuk kehidupan ibu dan juga diamalkan untuk orang lain. Maka niscaya ilmu yang ibu ajarkan kepada orang lain, selagi ilmu itu dipakai maka alirannya akan mengalir walaupun ibu sudah berada di kubur. Ibu, ketika nanti ya ibu sudah tidak lagi bersama saya keluar dari masjid ini, maka ibu mulai fokus dirancang sedekah jariah apa yang ibu tanam. Kelak nanti sedekah jariah itulah yang akan mengalir pahalanya untuk ibu ketika ibu sudah terbujur kaku di kubur." Dan tidak usah bersedih. Kenapa di sini disebut 3 ya teman-teman? Kenapa di sini nggak hanya waladun salih yad'ulah? Karena Allah tuh Maha tahu. Ada orang-orang yang belum dikaruniai anak. Ada orang-orang yang punya anak tapi dikaruniai oleh Allah harta yang sedikit. Ada yang punya anak tapi sibuk dengan anaknya sampai akhirnya subhanallah dia jarang duduk di majlis ilmu. Ya. Kalau di Yogyakarta itu ada yang anaknya 1 lusin. Jadi saya pernah mengisi kajian di sebuah TK dia di Yogyakarta. Waktu itu panitianya menyediakan hadiah. Kemudian biasa kalau panitia kan monggo ustazah silakan mau kasih ke siapa. Saya bilang yang anaknya paling banyak gitu ya. Ada yang 1 lusin ibu-ibu. Di sini ada yang putranya 1 lusin atau putrinya 1 lusin. Coba di Cilacap ada nggak? Cung, nggak apa-apa. Nanti saya yang kasih hadiah. Ada yang 1 lusin, 12. Ada? Mana-mana Cung? Ini jamaah sebanyak ini nggak ada yang 1 lusin. Alhamdulillah, masya Allah. Baik, jadi nanti berlomba-lomba punya anak banyak ya. Kalau sudah 12 ada kajian saya lagi nanti acungkan tangan. Ya, masya Allah. Ada di Yogyakarta ada saja 1 lusin, masya Allah. Saya itu pernah juga ke rumah kawan, anaknya 11. Masya Allah, barakallahu fiha. Saya datang ke rumahnya seperti saya datang ke playgroup. Betul, masya Allah. Beliau pengen sekali menuntut ilmu, tapi subhanallah anaknya kecil-kecil. Akhirnya saya baru bisa menuntut ilmu dari rumah. Tidak apa-apa, ya, masya Allah. Yang penting belajar. Maksudnya beliau pengen nuntut ilmu, bermajlis ilmu secara offline, tapi belum ada waktu karena anaknya kecil-kecil. Masya Allah. Bersabarlah. Ya, apapun yang kita hadapi di dunia ini maka bersabarlah. Baik. Nah, kalau kita sudah bersyukur, teman-teman, kalau kita sudah memantaskan diri menjadi orang tua yang salih dan salihah, maka saatnya kita belajar kembali bagaimana mendidik anak itu sesuai dengan fitrah. Dan ketahuilah wahai saudariku, bahwa setiap bayi yang lahir ke dunia ini semuanya beriman kepada Allah. Fitrahnya itu adalah muslim. Apa kata Rasulullah SAW? Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak yang lahir itu fitrahnya adalah muslim. Ya, yuladu alal fitrah. Disebutkan oleh Syekh Utsaimin bahwa al-fitrah di sini artinya adalah beriman kepada Allah. Fa abawahu yuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan anak ini dia menjadi anak Yahudi atau anak Nasrani atau anak Majusi. Jadi anak-anak kita itu ketika lahir ke dunia ini fitrahnya mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang merusak fitrah anak-anak? Orang tua. Saya akan memberikan contoh yang paling simpel. Ibu-ibu, bayi itu rata-rata mereka terbangun di malam hari atau tidak? Iya. Berarti fitrahnya kan masih lurus bangunin orang tuanya di malam hari.
Siapa yang mengatakan kepada bayi ini tidur lagi, cep tidur gitu. Siapa yang berkata begitu? Orang tuanya. Nggak mau repot. Ya. Padahal itu sebenarnya alarm. Ya, dan bayi ini akhirnya apa? Akhirnya karena tidak boleh dibangunkan oleh orang tuanya, tidak boleh bangun malam, akhirnya apa? Akhirnya dia sampai tidur sampai pagi hari. Subhanallah. Saya pernah berjumpa dengan seorang anak. Ada orang tua yang bertanya kepada saya. Waktu itu saya masih ingat mengisi kajian di Maba. Maba itu Masjid Abdurrahman bin Auf yang di sana ada di Bantul. Itu ada orang tua bilang ke saya waktu itu, cerita, bertanya ya. Jadi di sampingnya tuh ada anak kecil, Masya Allah, barakallahu fi. Anak kecil, orang tuanya bilang, Ustazah, anak saya nih, kalau malam tuh dia bangun. Gak saya paksa, dia bangun. Saya sholat malam, dia bangun. Dia ikut sholat malam di samping saya. Kemudian saya lihat anaknya berada di depan sama uminya. Duduk nyatet. Padahal itu anak kelas SD, kelas 1. Ya. Nyatet, Bu. Kemudian saya tanya anak itu, ya setelah saya selesai mengisi kajian, saya disediakan ada buku dari panitia itu, hadiah, buku anak-anak waktu itu. Terus saya kasih siapa ya? Oh ya, ada anak kecil di situ. Saya tanya, Mas ini Mas. Karena dari tadi saya lihat dia nulis, nyatet ya. Kemudian saya bilang, itu Umi yang tadi tanya? Iya. Saya tanya ke anak ini, kenapa Mas? Mas kok senang bangun malam, sholat sama Umi? Apa jawaban anak itu? Masih kecil ibu-ibu. Anak itu jawab begini, aku pengen gendong Umi ke surga. Insya Allah, Allahu Akbar. Tulus sekali ucapannya. Gak ada sesuatu yang dia inginkan. Dia cuma pengen gendong uminya ke surga. Masya Allah. Itu berarti anak fitrahnya masih lurus. Subhanallah. Dan tidaklah anak itu suka bangun malam kecuali dia melihat orang tuanya bangun malam. Maka nanti di antara pengajaran fitrah teman-teman, di antaranya adalah keteladanan. Anak-anak di usia di bawah 7 tahun itu sangat-sangat membutuhkan keteladanan dari kedua orang tuanya. Anak laki-laki membutuhkan teladan dari ayahnya. Anak perempuan juga demikian membutuhkan teladan dari ayahnya. Anak laki-laki dan perempuan membutuhkan teladan dari uminya, dari ibunya. Masalahnya zaman sekarang, banyak para bapak-bapak yang sudah sibuk mencari nafkah, akhirnya tidak ada waktu untuk menemani buah hatinya. Kalau di Cilacap gimana? Bapak-bapaknya sibuk nopo di rumah? Sibuk. Ada waktu dengan anak-anak di malam hari? Ada nggak? Ada. Alhamdulillah. Ibu-ibu harus bersyukur ketika suami kita itu memiliki waktu untuk anak-anak. Karena banyak para istri, banyak para ibu yang saat ini mereka memiliki suami, namun keberadaannya ada dan tiadanya sama saja. Banyak anak-anak yang memiliki ayah biologis, tapi keberadaan ayahnya sudah tidak bisa lagi dirasakan. Subhanallah. Maka dari itu kita sebagai orang tua harus menjadikan anak-anak kita melihat dan mendengar hal-hal yang baik dari kita kedua orang tuanya. Kalau sudah menjadi orang tua, hati-hati dalam berbicara. Kalau sudah menjadi orang tua, hati-hati dalam berbuat. Karena fitrah anak itu adalah meniru apa yang dilihat dari orang tuanya, apa yang didengar dari orang tuanya. Coba saya mau lihat dulu, siapa di sini yang pengen anaknya hafal Quran 30 juz? Acungkan tangan. Wah, Masya Allah, semua. Oke, baiklah. Siapa di sini yang sudah hafal 30 juz? Acungkan tangan. Oh, salah, maaf, pertanyaannya kebalik. Siapa di sini yang sudah hafal juz 30? Dah. Masya Allah, satu, Masya Allah, barakallahu fiik, Masya Allah. Ya, lihat teman-teman, saya tanya siapa yang sudah hafal 30 juz, belum ada. Siapa yang sudah hafal juz 30, ada satu. Kita mau menghafal Quran saja masih malas-malasan. Ya, pengen anak kita hafal 30 juz. Giliran anak kita nyetor ke kita, ada nggak yang model begini nih ya? Anak kita nyetor ke kita, Umi murojaah. Oke nak, murojaah. Anaknya karena murojaah itu kan biasanya nggak pelan ya. Murojaah tuh cepat. Anaknya sudah berpindah dari satu halaman ke halaman berikutnya, uminya nyari. Mana gitu. Ada yang begitu? Oh ada, angguk-angguk ya. Sampai anaknya bilang gini, Mi, udah balik Mi halamannya. Oh iya. Masya Allah. Padahal ibu-ibu, subhanallah,
kalau kita pengen punya anak, ini pendidikan fitrah, hafal 30 juz, maka harus ada dalam diri kita mulai belajar menghafal Al-Quran. Harus ada keinginan menghafal Quran. Tapi usia saya sudah 50 tahun. Tapi usia saya sudah 40 tahun. Mboten napa-napa. Ada seorang nenek yang mulai menghafal Al-Quran usia 60 tahun, 80 tahun. Allah beri hadiah hafal 30 juz. Masya Allah. Saya punya guru di Yaman sana. Beliau punya anak 11 ibu-ibu. Anaknya 11. Ya. Semua anaknya Masya Allah la haula wa la quwata illa billah hafal Quran 30 juz. Dan beliaunya pun hafal Quran. Masya Allah. Jadi kalau kita pengen anak-anak kita menjadi anak-anak penghafal Quran, maka mulailah dari dalam diri kita sebagai orang tuanya. Kalau kita pengen anak kita bertutur kata yang baik, maka mulailah dari diri kita sebagai orang tuanya. Karena buah itu tidak jatuh jauh dari pohonnya. Lah peribahasanya kita udah hafal ibu-ibu nggih, tapi kadang keceplosan ya. Apalagi yang namanya ibu-ibu itu, saya tahu kok, ibu-ibu itu terkadang berucap dulu baru berpikir. Ya, ngomel-ngomel nggak karuan, baru kemudian dipikir kenapa saya ngomel-ngomel gitu ya. Dan itu kita, ya subhanallah. Maka dari itu ibu-ibu, yuk kita belajar yuk. Pulang dari kajian ini, kalau kita mau berbicara dipikir dulu. Kalau kita mau berbuat dipikir dulu. Karena kita itu sedang jadi role modelnya anak-anak. Anak-anak itu sedang mencontoh apa yang dilihat dan apa yang ditiru dari orang tuanya itu akan dilakukan oleh anak kita. Di tempat kami, alhamdulillah ya, saya biasanya walaupun saya nggak langsung mengajar di sekolah Alam Tahfiz Unggulan, saya nggak langsung mengajar karena alhamdulillah wa syukurillah ada amanah lain ya. Ada amanah lain mengisi kajian ibu-ibu, jadi saya delegasikan mengajar anak-anak itu kepada ustazah-ustazah. Namun sesempat saya, kalau pas saya selesai mengisi kajian, saya kenalan sama anak-anak. Ya, saya keliling karena antara sekolah dan rumah itu satu komplek gitu ya. Kemudian saya lihat, masya Allah ada anak-anak tuh yang sangat santun sekali, masya Allah. Santun, Ustazah Aziza, salaman, namanya Mas siapa gitu ya. Terus nanti dia tanya, Ustazah Aziza dari mana, kok nggak kelihatan. Oh masya Allah, anak kecil sudah berkomunikasi. Saya berjumpa dengan ibunya, oh ibunya juga sama. Ibunya juga ternyata orangnya santun, masya Allah, suka menyapa, ya masya Allah. Jadi sekarang saya tahu, oh ternyata anak itu persis dengan ibunya. Kenapa? Karena dia belajar dari orang tuanya. Ya. Dan yang namanya anak-anak, ya teman-teman, ibu-ibu yang perlu kita ketahui, mereka itu mencontoh dari kita sebagai orang tuanya, dari ustazah yang ada di sekolah, dan dari lingkungan yang ada di sekitar rumahnya. Ada nggak ibu-ibu yang anaknya pulang dari sekolah terus bilang begini, Umi, tadi kata ustazah, gitu nggak? Ada. Tadi lihat ustazah begini-begini, ada. Ya, maka penting untuk pendidikan fitrah ini kita juga melihat, memilah dan memilih guru siapa yang bisa kita amanakan untuk mendidik anak-anak kita. Karena para ustaz, para ustazah itu menjadi role model kedua bagi anak-anak kita. Setelah mereka mencontoh kita dengan apa yang mereka lihat dan mereka dengar di rumah. Dan yang ketiga teman-teman, yang akan memberikan teladan kepada anak-anak kita adalah teman-teman bermainnya. Jadi pendidikan fitrah juga termasuk diantaranya apa? Hendaklah orang tua ketika anaknya diizinkan untuk bermain, lihat dulu siapa kawannya. Ibu saya tuh yang di Tangkuban Perahu saat ini hadir, beliau jazakumullahu khair. Beliau pernah bercerita kepada saya di sini di Cilacap. Kata beliau, putra beliau itu dulu, ya suami saya waktu kecil, ya Jidah ya, waktu kecil tuh katanya keluar di rumah enggak pernah diajarkan kata-kata yang enggak bagus. Ketika keluar rumah, ya pulang ke rumah dapat oleh-oleh, ya kata-kata yang enggak bagus dari kawannya. Ditanya oleh Jidah, ya Mas ngerti enggak apa itu? Enggak ngerti ya. Dapat dari mana teladan itu? Dari kawannya. Dia dengar, bawa ke rumah. Subhanallah. Maka penting bagi kita teman-teman,
ketika kita akhirnya mengeluarkan anak kita keluar, kita harus paham konsekuensi dari anak kita nanti pulang ke rumah. Kami, saya dan suami lebih senang menjadikan anak-anak orang lain masuk ke dalam ruang lingkup keluarga kami atau rumah kami, daripada anak kami harus keluar dan kami nggak bisa mengontrol. Dibangunnya sekolah alam tahfiz unggulan awalnya adalah mencari kawan untuk putra kami, gitu awalnya. Jadi putra kami tuh bingung mau TK di mana. Daripada bingung TK di luar, mending bikin sekolah di rumah, bikin rumah tahfiz di rumah. Ya, dan alhamdulillah wa syukurillah atas pertolongan Allah, ya, sekarang putra kami sudah SD, ya, dan alhamdulillah anak-anak yang lain akhirnya ke rumah. Jadi yang pertama tadi nopo ibu-ibu, pendidikan fitrah nikah, keteladanan. Nah, yang kedua, dari mana anak-anak kita belajar tentang kebaikan atau apa yang harus kita lakukan ketika anak-anak kita ya ingin menjadi anak-anak yang salih dan salihah? Maka yang kedua, tanamkan anak-anak dengan rasa cinta kepada Allah, dengan rasa cinta kepada Al-Quran, dengan rasa cinta kepada salat, dan dengan rasa cinta kepada kebaikan. Dan tugas kita sebagai orang tua adalah menumbuhkan fitrah tersebut. Maka dari itu, saya berpesan kepada ibu-ibu yang saat ini memiliki anak-anak usianya masih 7 tahun ke bawah. Sering-seringlah kita ajarkan anak-anak kita untuk lebih dekat mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dalam pendidikan fitrah itu namanya fitrah iman. Ya, itu namanya fitrah iman. Jadi mengenalkan Allah Subhanahu wa ta'ala dari semenjak mereka masih kecil. Dan mengenalkan Allah kepada anak-anak itu diantaranya caranya adalah mengenalkan anak-anak dengan alam ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan alam semesta. Dekatkan anak-anak dengan alam. Kenapa? Karena ketika anak-anak dekat dengan alam, mereka akan senang dalam menjalaninya. Jadi saya itu kalau pas kami sedang safar ya, kemudian melihat ya ada gunung, kita beritahukan kepada anak-anak, nak, lihat gunung yang menjulang begitu tinggi dan itu adalah ciptaan Allah. Kita tidak ada apa-apanya dibanding dengan gunung ini. Pergi ke laut, kita katakan kepada anak kita, nak, lihat nak, laut itu subhanallah luasnya luar biasa. Ya, di Cilacap, ya, untuk ke laut tidak harus jauh-jauh. Kami kalau mau ke laut harus ke Gunung Kidul atau ke Pantai Parangtritis, itu kurang lebih 45 menit. Ya. Jadi disyukuri di Cilacap, masya Allah ke laut 10 menit sampai. Ya. Sering aja anak-anak ke laut. Lihat, nak, lihat laut itu mana tepinya. Ya. Maka kita katakan laut ini adalah ciptaannya Allah. Laut begitu luas, Allah yang menciptakan. Maka sungguh nak, kita itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan makhluk Allah yang lain. Sungguh besar Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita ajak bicara anak-anak kita. Kita ajak bicara anak-anak kita. Anak-anak yang suka diajak bicara oleh orang tuanya, maka kepercayaan dirinya akan tumbuh. Anak-anak yang suka dicuekin oleh orang tuanya, nggak diajak ngobrol oleh orang tuanya, nggak diajak diskusi oleh orang tuanya, maka lambat laun dia nggak percaya diri. Ya. Dan itu bisa dicoba dalam kehidupan teman-teman semuanya. Ya. Jadi coba aja lihat, anak-anak yang percaya dirinya tinggi itu biasanya anak-anak yang dekat dengan orang tuanya. Anak-anak yang suka diajak ngobrol oleh orang tuanya. Saya melihat ada anak-anak yang demikian di tempat kami itu, anak-anak yang masya Allah percaya dirinya, masya Allah sangat-sangat tinggi. Ternyata setelah kami lihat orang tuanya begitu dekat dengan anak. Sering kalau menjemput ya, masya Allah di antara mereka itu sampai menggunakan ekspresi gitu ya. Assalamualaikum gitu. Anaknya langsung memeluk. Wah, masya Allah. Ini anak-anak yang seperti ini, masya Allah. Anak-anak ini tumbuh dengan bahagia. Beda kalau anak-anak yang hidup ya di antara kedua orang tua yang suka ngomel. Anak-anak yang hidup di bawah tekanan orang tua. Kira-kira kalau dia berangkat ke sekolah, apa yang ada ibu-ibu? Murung. Dia berada dalam kecemasan. Kenapa? Karena tidak pernah diajak ngobrol oleh orang tuanya. Adanya tekanan dan tekanan dan tekanan. Jadi dalam mendidik fitrah iman,
kepada anak-anak, kenalkan anak-anak kita dengan Allah sebanyak-banyaknya. Baik dengan ciptaan-ciptaan Allah, boleh juga dengan berkisah. Ya, karena ada 3 yang tidak ditolak oleh anak-anak. Tolong dicatat baik-baik. Anak-anak itu dia nggak bisa menolak dari 3 ini. Yang pertama bermain, ya, dan ini bisa kita kenalkan juga kebesaran Allah lewat bermain. Ya. Yang kedua berkisah. Ini untuk menumbuhkan keimanan anak-anak. Apa yang harus kita lakukan? Biasakan membacakan buku, biasakan berkisah kepada anak-anak. Anak-anak tuh nggak ada yang nolak dari berkisah. Saya lihat anak-anak, kalau saya sudah bilang gini, siapa yang mau mendengarkan Ustazah Aziza berkisah? Langsung yang tadinya lari-lari itu Ustazah duduk, begitu ya. Kalau di Cilacap juga sama ya. Siapa yang pengen dengar Ustazah berkisah? Langsung duduk semua. Karena memang fitrahnya anak-anak senang berkisah. Maka jadikan teman-teman untuk mengenal Allah itu lewat berkisah. Dari mana kita ambil kisah? Dari Al-Quran. Ada buku, kami ada di rumah, itu kisah-kisah dari Al-Quran. Kisah-kisah dari hadis. Misalnya apa kisah-kisah dari Al-Quran? Misalnya kisah Nabi Musa alaihissalam. Ya, kalau kita ceritakan berkisah kepada anak-anak, ambil kisah yang sahih. Bukan seperti kita zaman dulu. Kita dikisahkan kisah apa ibu-ibu? Kancil nyolong timun. Apalagi? Maling kundang. Ya, kita sekarang sudah lebih baik insya Allah. Maka ambil kisah-kisah dari Al-Quran, kisah-kisah yang sahih, terutama kisah-kisah mukjizat. Tolong ditulis ya. Jadi kisah-kisah yang diberikan itu kisah-kisah yang berupa mukjizat. Anak-anak itu paling senang, coba tanya anak-anak ibu-ibu, kalau pas mereka nonton sesuatu yang heboh, nonton sesuatu yang apa, misalnya dari apa, jadi cahaya gitu ya, atau mereka mungkin mengidolakan seorang apa, Batman atau Spiderman gitu ya, yang wah-wah gitu. Maka kita bisa cerita ke anak-anak tentang mukjizat. Anak-anak itu Masya Allah sangat-sangat bahagia ketika suatu hari saya bercerita kepada mereka berkisah tentang tongkatnya Nabi Musa. Ya, saya bilang Nabi Musa tongkatnya menjadi ular yang besar. Oh, mereka sendiri yang ribut, heboh. Ya, tongkatnya Nabi Musa ketika diketuk, Allah jadikan lautan akhirnya terbelah. Wow, gitu ya, Masya Allah. Dan itu cara kita berkisah. Jadi jadikan anak-anak kita itu senang dengan Allah. Dari mana? Dari kita berkisah. Jadi anak-anak, yang namanya mukjizat itu pemberian dari Allah. Allah itu luar biasa. Allah itu hebat, bisa memberikan mukjizat yang luar biasa kepada para nabi. Ya. Dan kita ambil kisah-kisah dari, misalnya dari Al-Quran, kisah Ashabul Kahfi, itu juga boleh, agar anak-anak kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dari hadis, kita bisa ambil kisah mukjizat Nabi kita Muhammad SAW ketika Nabi kita Muhammad SAW membelah bulan. Nah itu kan ada. Kita ceritakan kepada anak-anak kita. Dengan kita berkisah, maka anak-anak kita semakin cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi fitrah iman ini teman-teman bisa melihat ciptaan-ciptaannya Allah. Termasuk kita bisa belajar tentang tubuh kita, ngobrol dengan anak-anak. Kalau ibu-ibu saat ini anak-anaknya sudah masuk pelajaran IPA, pastikan di situ belajar tentang anatomi tubuh. Nggih mboten? Ya. Jadi bukan hanya hafalan, tapi kita masukkan bahwa mata ini adalah ciptaannya Allah. Subhanallah, mata Allah ciptakan dengan luar biasa hebatnya. Masya Allah, mata ini kalau kita bedah, maka ada macam-macam salurannya. Dari situ kita katakan kepada anak-anak kita bahwa Allah itu adalah Al-Khaliq, zat yang maha luar biasa. Ini baru fitrah iman. Sepertinya kalau satu sesi kajian tidak cukup Ustazah. Fitrah itu ada fitrah belajar, ada fitrah iman, ya. Ada juga nanti kalau sudah besar ya, fitrah untuk mengenali diri sendiri itu ada. Sekarang kita belajar fitrah iman dulu. Yang kedua tadi dengan berkisah, ya. Yang ketiga teman-teman, untuk menanamkan fitrah iman, banyak-banyak kita menyebut-nyebut nikmat Allah kepada anak-anak kita. Ya, contoh misalnya, ibu-ibu anak-anaknya mau ganti sepatu. Kan biasanya kalau
akhir tahun ajaran itu kan ibu-ibu heboh sendiri ya. Beliin tas, beliin sepatu gitu nggak orang-orang Cilacap? Iya. Padahal anak belum minta. Iya. Kita sudah heboh cari sepatu, cari tas yang baru. Nah, daripada kita hanya memberikan kepada anak kita tas sepatu, lebih baik itu kita jadikan hadiah tahunan. Ya, anak-anak itu tidak akan menolak dari yang namanya hadiah. Jadi, yang namanya anak-anak, di antara motivasi yang kita berikan kepada anak-anak adalah hadiah. Ya, kami di Sekolah Alam Tahfiz Unggulan itu di setiap hari Jumat, alhamdulillah wa syukurulillah, sampai hari ini anak-anak diberikan hadiah. Bentuknya apa? Mainan. Ya. Kadang mainan yang harganya 10.000, kadang yang 5.000, kadang juga 3.000, tergantung. Tapi itu anak-anak jadi suka. Dan sebelum memberikan mainan, kita berikan kepada anak-anak sebuah tausiah. Anak-anak biasanya senang. Siapa yang mau hadiah? Sampai anak-anak bilang, siapa yang mau reward? Saya mau reward, gitu ya. Siapa yang mau hadiah? Kumpul semua. Anak-anak di saat mereka lagi senang, lagi bahagia pengen hadiah, baru kita memasukkan cerita atau memasukkan kepada anak-anak, "Nak, hadiah ini dari Allah." Ya, kita bilang begitu. Alhamdulillah Ustazah senang kalian belajar di dari hari Senin sampai hari Jumat, karena di tempat kami Sabtu Ahad libur. Ya, Sabtu ustazahnya yang belajar, Ahad semuanya libur, ustazah dan anak-anak libur. Anak-anak belajarnya sampai hari Jumat. Ya, maka anak-anak itu akan masuk kalau semua hadiah itu datangnya dari Allah. Sampai suatu hari teman-teman, alhamdulillah wa syukurulillah bifadlillahi ta'ala, ini adalah keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Saya mendengar ada salah satu anak yang itu anak full day, dia waktu itu makan pakai sayur asem, ya. Kemudian kalau di sayur asem, kalau di Yogyakarta ada jagungnya, kalau di Cilacap ada nggak? Anak itu berkata kepada kawannya, masih kecil, usia 5 tahun. Anak ini bilang kepada kawannya, ini jagung rizki dari Allah, katanya gitu ya. Terima kasih ya Allah, katanya ya. Masya Allah. Ada juga yang tumbuh giginya. Dia bilang otomatis atas izin Allah, atas pertolongan dari Allah. Ya Allah, terima kasih, aku akhirnya tumbuh gigiku, katanya. Masya Allah. Jadi kita biasakan bahwa semua itu adalah nikmat dari Allah. Dan itu butuh proses istiqomah teman-teman. Gak sehari 2 hari, tahunan. Ya subhanallah. Dan kita sebagai orang tua dalam mendidik fitrah iman ini harus bersabar. Gak bisa instan. Ya, insya Allah kita akan melihat hasilnya. Allah tunjukkan kepada kita atas apa yang telah kita lakukan, ikhtiar kita lakukan, Allah tunjukkan hasilnya. Subhanallah. Dan di antara teman-teman dalam membersamai anak kita, ya, kenapa kita harus mengenalkan Allah sebanyak-banyak? Kenapa kita menjadikan anak-anak kita itu lebih mencintai Allah terlebih dahulu? Karena harapannya ketika mereka sudah mukallaf, sudah balik, sudah ada syariat salat, maka anak-anak ini akan bergegas untuk salat karena mereka tahu salat adalah cara berterima kasih kepada Allah. Salat adalah cara bersyukur kepada Allah. Dan untuk urusan salat, kami di tempat kami kita baru mulai di usia 7 tahun. Jadi kami di tempat kami tidak ada menghafal yang namanya rukun iman, menghafal bacaan salat itu belum ada. Kami ikut follow Rasulullah SAW saja. Apa kata Rasulullah? Murru auladakum bis salat. Ya, suruhlah anak-anak kita salat ketika usia berapa? 7 tahun. Sebelum 7 tahun apa? Sebelum 7 tahun biasakan anak-anak kita melihat kita salat dulu. Biasakan anak-anak kita dikenalkan sebanyak-banyaknya Allah. Karena banyak kasus banyak ibu-ibu, nggak 1-2 ibu-ibu yang curhat ke saya. Dulu anaknya waktu TK rajin sholat sekali. Dulu waktu SD rajin sholat, tapi ketika SMA mereka harus digobiak-gobiak ketika sholat. Nak sholat. Padahal dulu waktu kecil dia rajin sholat. Saya bilang, ibu sudah pernah memberitahu belum? Apa keutamaan sholat kepada anak-anak? Belum Ustazah. Itu yang terlewat. Ya. Jadi ibu-ibu, yang namanya fitrah iman, sebelum anak-anak kita dibebankan sebuah syariat, maka kita kenalkan dulu Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kita kenalkan kebaikannya Allah. Harapannya ketika Allah memerintahkan sesuatu, mereka sudah cinta kepada Allah, maka mereka bersegera kesadaran yang ada pada dirinya dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepadanya, mereka bergegas untuk salat. Ya subhanallah. Dan jangan lupa kita ajarkan kepada anak-anak kita bagaimana dan keutamaan apa saja yang ia dapatkan dari salat itu sendiri. Ya. Baik, sudah berapa poin untuk mengajarkan keimanan? 3 atau 4? 3. Baik. Kemudian ada fitrah, teman-teman, dalam diri anak-anak itu fitrah belajar. Ini nih, penting. Anak-anak itu ada fitrah belajar. Apa buktinya mereka itu pembelajar yang baik? Buktinya ketika anak-anak kita belajar naik sepeda. Ada di sini yang anaknya belum bisa naik sepeda jatuh lagi. Ada? Kira-kira menurut teman-teman, dia belajar naik sepeda jatuh. Apakah kemudian dia kapok, nggak mau naik sepeda lagi? Hah? Besoknya dia belajar lagi nggak? Oke. Coba lihat ibu-ibu. Ibu-ibu belajar tahsin, belajar bahasa Arab. Ya. Sekalinya belajar bahasa Arab tahsin, kalau di Yogyakarta itu awalnya banyak pesertanya, 20, 30. Entah lambat laun akhirnya jadi berkurang. Hanya sisa 5 yang istiqomah. Di Cilacap begitu nggak? Iya. Kenapa demikian? Mungkin karena dulu fitrah belajar ibu-ibu itu terlukai. Ada pemaksaan dalam belajar. Iya. Maka dari itu kita tidak mau anak-anak kita nanti bosan dengan belajar. Kita tidak mau anak-anak kita bosan dalam bermajlis ilmu. Apa yang harus kita lakukan? Tolong dengarkan baik-baik. Sebelum menuntut anak kita bisa baca tulis, tolong tanamkan dulu fitrah anak-anak mencintai ilmu. Bagaimana caranya? Yang pertama, kita berikan teladan. Kalau tadi fitrah iman, ya kita dulu yang memberikan. Kalau fitrah ilmu, fitrah belajar dari kita orang tuanya. Sering-seringlah anak-anak kita lihat umi abinya datang ke majelis ilmu. Sering-seringlah anak kita melihat umi abinya baca buku. Orang tua zaman sekarang lebih banyak pegang HP-nya daripada buku. Nggih mboten ibu-ibu? Ya, padahal kita pengen anak kita seperti Imam Syafi'i. Pengen anak kita seperti Imam Malik. Pengen anak kita seperti Imam Ahmad. Pengen anak kita seperti Imam Abu Hanifah. Tapi kita baca buku baru dapat 1 halaman sudah menguap. Kalau di Cilacap, di sini biasanya ibu-ibu rata-rata baca buku sehari berapa jam? Saya mau tanya. Hah? Berapa jam? Setengah jam. Istiqomah ya, setengah jam setiap hari ya. Hah? Itu dia ujungnya tuh ndak mesti. Oke, PR. Tulis. PR, pulang dari sini PR. Apa PR-nya? Istiqomahkan membaca. Bukan baca HP, baca buku, baca kitab. Sehari berapa? Tergantung kemampuan masing-masing. Kalau tadi setengah jam, jaga keistiqomahannya. Biarkan anak-anak melihat kita itu baca. Biarkan anak-anak kita melihat kita itu belajar. Banyak para ulama sekelas Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang beliau lahir dari kakek nenek orang tua yang pembelajar. Maka untuk menumbuhkan fitrah belajar anak-anak harus lihat dari kita orang tuanya. Orang tuanya cinta ilmu dulu. Kita pengen anak-anak kita cinta buku, tapi kita seringnya megang HP. Bagaimana dengan anak-anak? Ya. Baik, kemudian yang kedua, teman-teman, bagaimana caranya agar anak-anak tumbuh fitrah belajarnya? Jangan paksa anak-anak kita bisa membaca dan menulis terlebih dahulu. Di tempat kami, di Sekolah Alam Tahfiz Unggulan itu ada perpustakaan mini. Di situ saya sengaja menaruh buku-buku yang cocok untuk anak-anak. Ya, sampulnya tebal, tidak mudah robek. Dan itu saya taruh aja di situ. Saya taruh di perpustakaan mini itu. Subhanallah, anak-anak yang dulunya tidak bisa atau dulunya tidak cinta dengan buku bifadlillahi ta'ala, anak-anak akhirnya ketika datang mereka ambil buku. Dikebet-kebet, dilihat-lihat sampulnya, dalamnya ada apa? Oh, berwarna-warni. Sampai akhirnya alhamdulillah wa syukrulillah, saya mendengar orang tua ya yang meminta kepada ayahnya, kepada ibunya untuk anaknya dibacakan buku setiap mau tidur. Nggak bisa tidur kalau nggak dibacakan buku.
Dan kami pun membiasakan kepada ustazah tolong, walaupun anak-anak ini belum bisa membaca, belum bisa menulis, tapi sering dibacakan dengan nyaring. PR tuh ibu-ibu. Kenapa demikian? Karena banyak anak-anak yang sudah pandai menulis, sudah pandai membaca, setelah menulisnya bisa, membacanya bisa, nggak cinta dengan buku. Sebaliknya, kalau anak-anak dari awal sudah kita rangsang untuk mencintai buku, untuk mencintai ilmu, maka tanpa kita perintahkan mereka untuk membaca buku, mereka akan meminta kepada kita untuk dibacakan buku. Ya, dan itu fitrah yang lurus, ya, fitrah yang baik. Maka jangan lukai fitrah anak-anak kita, baik itu fitrah iman maupun fitrah belajar dan fitrah-fitrah yang lainnya, karena sesungguhnya kita akan menghadap Allah Subhanahu wa taala, mempertanggungjawabkan apa yang kita telah perbuat kepada anak-anak kita, dan kelak kita semuanya juga akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan untuk kita menjadi ibu-ibu yang salihah, menjadi ibu-ibu yang baik untuk anak-anak kita. Insyaallah di lain kesempatan kita akan bersambung kembali untuk kajian fitrah ini, karena baru saya sebutkan fitrah bagi anak-anak usia tamyiz, ya. Belum nanti fitrah anak-anak ketika dia sudah menginjak usia 10 tahun, apa yang harus dilakukan. Itu juga perlu kita pelajari bersama. Monggo silahkan bagi ibu-ibu yang akan mendengarkan kajian lebih lanjut, ada insyaallah yang saya saat ini saya sampaikan sudah ada di kajian online. Ya, ada di YouTube Mutiara Hikmah, ada official, boleh dilihat. Dari usia anak-anak usia 0 sampai 3, 3 sampai 7, 7 sampai 10, 10 sampai 15 itu ada semuanya. Termasuk nanti fitrah mendidik anak laki-laki dan mendidik anak perempuan itu berbeda. Ya. Kenapa? Karena ketika kita mendidik anak laki-laki, maka kita sedang mendidik calon seorang ayah. Ketika kita mendidik anak perempuan, maka fitrahnya apa? Kita sedang mendidik calon seorang ibu, dan itu berbeda. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya orang tua yang senantiasa belajar dan memberikan yang terbaik untuk anak-anak kita. Wallahu taala alam. Jikalau ada kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, jikalau ada kesalahan datangnya dari saya pribadi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.